semua penulis Bible adalah sosok yang Tuhan, yang sangat suci mulia, ya. Bukan hanya Yesus yang Tuhan. Jadi nggak ada Bible itu yang ditulis oleh hewan, ya. Semua adalah ditulis oleh Tuhan. Oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat suci. Matius, Lukas semua itu adalah Tuhan. Maksudnya oknum-oknum yang sangat suci, ya. Tuhan artinya yang sangat mulia. Kalau Tuhan artinya yang mulia, Tuhan artinya yang sangat mulia. Jadi Lukas adalah salah seorang Tuhan, artinya salah seorang sangat suci. Bandingkan dengan kitabmu yang ditulis oleh para hewan. Ya, yang harus dipahami lah, Tuhan artinya sosok yang sangat suci. Ya sudah, Jospen ditanggapi apa Lukas itu salah seorang Tuhan, Jospen? Ya Tuhan katanya Jospen. Ya, silakan Jospen. Jadi setiap orang-orang sangat suci disebut Tuhan. Gantian gue masak, Jospenku. Gantian gue masak. Kamu nggak mau di mute tapi nyerocos terus. Beri kesempatan temanmu. Turunkan ya, kamu kalau nggak tertib saya turunkan. Silakan Pak Jospen, gantian. Apa? Inilah kadang-kadang ada apa orang salah paham. Ketika Alkitab mencatat bahwa disebut anak-anak Allah, semua langsung dibilang Tuhan semua. Padahal Alkitab menafsirkan siapa itu arti anak-anak Allah, ya. Yohanes 1 ayat 12 jelas-jelas ditulis begini. Apa arti anak-anak Allah? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapa yang percaya dalam nama Yesus, itulah yang disebut anak-anak Allah. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya, orang yang menerima kuasa yang percaya dalam nama Yesus, itulah yang disebut anak-anak Allah yang dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Itulah sebabnya disebut anak-anak Allah. Jadi bukan berarti mereka jadi Tuhan. Itu. Nah, sekarang sebentar. Satu lagi ayat. Sebentar, satu lagi ayatnya. Kemudian jadi anak-anak Allah itu bukan berarti Tuhan, bukan. Nah, terus Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi, mengapa Petrus bangsa Israel, Musa disebut anak-anak Allah? Karena mereka percaya dan menerima kuasa. Makanya Roh Kudus turun kepada mereka. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan Yesus? Nah, saya sekarang tadi barusan saya cek ya di Bible Hub. Sekarang kalau kita Bible Hub Yohanes 1 ayat 18. Udah isinya udah beda lagi sekarang. Isi terjemahan mereka udah mereka pakai teks manuskrip Antioquia, ya. Kalau firman nggak bakalan pernah berubah, Jospen. Lanjut. Maksud saya begini, kalau mungkin mereka kemarin pakai Bizantium, sekarang mungkin mereka pakai Antioquia. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya barusan cek. Begini isinya, ya. Coba aja cek sekarang. Tidak seorang pun sekarang. Jadi apa bedanya antara Yesus dan kita? Kalau Yesus dalam Yohanes 1:18 mengatakan begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau cek di Bible Hub sekarang, bukan sebut anak tunggal Allah, tetapi the only begotten God. Bukan the only begotten Son lagi, ya. Kalau Bible Hub yang sekarang, coba aja cek sekarang. The only begotten, kalau kemarin ditulis the only begotten Son of God, tapi sekarang the only begotten God. Monogenes Theos, bukan monogenes Huios. Kalau kemarin mereka tulis monogenes Huios, tapi kalau sekarang monogenes Theos. Nah, apa arti monogenes? Satu-satunya yang dilahirkan atau yang diperanakan oleh Allah. Artinya Yesus adalah, mengapa Yesus disebut memiliki kodrat ilahi? Mengapa Yesus disebut Tuhan? Yesus disebut Tuhan karena dia satu-satunya yang keluar dari Bapa. Satu-satunya Tuhan yang keluar dari Bapa. Makanya karena Bapa adalah Tuhan dan dia keluar dari Tuhan, dia memiliki kodrat yang sama dengan Tuhan.
Itu makanya kalau kalian cek sekarang di Bible Hub, Yohanes 1 ayat 18, Yesus disebut the only begotten Theos, monogenes Theos. Itu jawaban saya. Terima kasih. Jadi siapa ini? Lukas itu Tuhan atau bukan? Bukan. Aduh, gue masa kau ini penghujat, kau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dengarkan, boleh saya ngomong? Nah, silakan. Nah, kalau si Jospen menganggap Lukas tidak seorang Tuhan, artinya Jospennya lebih suci dari Lukasnya. Itu kan masalah relatif. Itu kan hak dia. Dengar, Kalau- sebentar, sebentar, boleh saya potong Gumasak? Nah, Ketika saya mengatakan bahwa Lukas itu bukan Tuhan, berarti saya pun bukan Tuhan. bukan begitu. Seseorang saya sebut pintar, berarti memang saya lebih bodoh. Seseorang saya sebut sangat suci, berarti saya lebih kotor. Kau anggap Lukas tidak Tuhan, berarti kau lebih suci dari Lukas. Kan itu logikanya. Bukan begitu logikanya, Gumasak. Dengarkan dulu Gumasak, pelan-pelan kau. Kalau saya bilang Lukas Hajar, bukan terus Tuhan, hajar. Kau Kalau saya bilang bilang Lukas, Gantian gue masak. Gantian kita bicara. Gantian. Waduh. kalau kau bantah perusahaanmu itu, karena udah 2 kali ini, 3 kali mungkin saya udah bicara. Kalau saya bilang Lukas bukan Tuhan, berarti saya bukan Tuhan. Kalau saya bilang Lukas bukan Tuhan, bukan berarti saya lebih suci. Itu jawaban saya. Artinya saya orang berdosa. Begitu dengarkan Gumasak. jawaban saya. Kenapa saya sebut Lukas adalah Tuhan? Kenapa saya sebut dengan Lukas adalah sangat suci? Ya karena saya sangat kotor. Itu kan relatif saya. Setiap orang berhak. Berarti ngarang kau gue masa, berarti kau ngarang itu. Cuman asumsi Bukan, itu aja. kan masalah relatif. Iya, relatif berarti Contoh. tidak subjektif, objektif. Itu masih Relatif. subjektif. Artinya gini, saya membandingkan diri saya dengan Lukas, maka Lukas itu adalah seorang yang sangat suci dibandingkan dengan diri saya. Bandingkan, itu kan hak saya. Iblis menganggap Yesus itu tidak Tuhan, tidak sangat suci. Kenapa? Karena iblis merasa lebih suci dari iblis. Kan itu kan sebutan relatif. Iblis dan umat iblis menganggap Yesus tidak seorang Tuhan, tidak seorang yang sangat suci. Kenapa? Karena iblis dan umat iblis merasa lebih suci dari Yesus. Itu logikanya. Itu hak seseorang menyebut seseorang itu Tuhan atau tidak. Tergantung komposisi dirinya. Maka hanya iblislah dan umat iblislah yang menganggap Yesus tidak seorang Tuhan, atau tidak seorang yang SWT, atau tidak seorang yang sangat suci mulia. Itu sebab iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada penghuni surga. Jadi kenapa saya sebut Sudah, jangan ini nggak ngarang aja kau ini. Jadi teman-teman, bagi saya adalah Lukas adalah seorang. jadi teman-teman, ini memang ngarang ya. Luar biasa Jospen mungkin terdesak gitu ya. Tapi saya bahas Bagi dulu ya. saya Lukas adalah seorang Tuhan. Oke, ya terserah kau lah. Jadi ini teman-teman, dia mengatakan bahwa iblis ini yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan. Padahal yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah menurut Yesus adalah iblis. Kau balik. Kau balikan pernyataan Yesus bahwa yang mengatakan Yesus Tuhan ini adalah iblis. Kan jelas. Yesus, Gak pernah iblis mengakui Yesus seorang yang sangat mulia. Tak pernah ada iblis mengakui Yesus seorang yang sangat mulia. Sebentar dulu Gumasak. Dengarkan Gumasak. Begini Gumasak. Kalau bisa kau berargumentasi di koma-koma seperti ini harus pakai data. Ada ayat Alkitabnya. Jangan menurut pendapat saya. Kalau kau berkata-kata menurut pendapat saya, akhirnya nanti kau tersesat sendiri oleh perkataan saya, kalian semua 1,5 ini tersesat. Karena kata Tuhan itu adalah Maha Tuhan. Pakai data, Gumasak. Ya, Pakai jadi data. gini. Pakai data. Ini percakapan sehari-hari ini, ya. Pakai data di mana? Ya, dengarkan ini. Ini tiap hari dikatakan orang ini, Tuhan yang mulia, ya. Tuhan yang mulia. Jadi kalau Maha Tuhan artinya yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan artinya Maha Tuhan. Jadi kalau Tuhan artinya penguasa, Maha Tuhan artinya Maha Penguasa. Kalau Tuhan artinya yang suci, maka Maha Tuhan artinya yang Maha Suci.
Kalau Tuhan artinya yang mulia, maka Maha Tuhan artinya yang maha mulia. Jadi Tuhan artinya Maha Tuhan. Jadi lebih daripada Tuhan, itu artinya Tuhan. Jadi kalau Yesus adalah seorang Tuhan menurut saya, bukan Tuhan biasa, tapi Maha Tuhan, Maha Mulia, Maha Suci. Jadi itulah sebabnya Kristen artinya murid Yesus. Atau Yesus adalah guru atau panutan atau Tuhan yang sangat suci bagi Kristen. Jadi Tuhan itu bukan wujud, tetapi sapaan kepada yang sangat dihormati, sangat dipuja. Ngalor ngidul apa ngarang ini? Itu Sudah mute dulu. Kalau nggak bisa kondusif turunkan aja. Oke, jadi teman-teman, inilah saya bilang, kenapa kalian ini memang antikristus gitu kan? Yesus berkata, yang tidak percaya aku adalah manusia itu antikristus. Lalu kok robah itu narasi itu bahwa yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan itu adalah iblis. Kan kalian ngawur. Yesus itu manusia Sabar yang dulu, sangat aduh suci. kawis. Diturunkan Yesus aja host ya. itu manusia yang sangat suci, maksudnya Ah, manusia kau bilang yang Tuhan. kau tadi bilang Tuhan, sekarang manusia. Kau gimana sih kalian nih? Yang Tuhan. Yesus itu manusia Apa tuak itu? Tuhan. Tadi kau bilang Tuhan, sekarang manusia yang suci. Gimana Ya, bilang sangat manusia suci. jadi adalah Tuhan? Tuhan artinya sangat suci. Jadi Yesus itu manusia yang Tuhan. Manusia sangat yang suci. Tuhan. Tadi manusia yang suci, sekarang manusia yang Tuhan. Tuhan artinya sangat suci. Tuhan artinya sangat suci atau kudus. Oke, jadi ya, sebentar gue masak gantian, gue masak diskusinya itu jangan ngarang begitu. Yang mengatakan Yesus Tuhan ini adalah iblis dan antikristus. Kan begitu menurut Yesus. Kok robah narasinya yang tidak percaya Yesus Tuhan adalah iblis. Di mana ya? Sabar dulu, makanya kau diam. Jadi kalau yang tidak percaya Yesus adalah manusia itu antikristus adalah iblis. Kan jelas Yesus Aduh, sabar dulu lah, sabar dulu. Kau ini akan mau bicara apa gitu kan? Jadi yang tidak percaya Yesus adalah manusia, dia bilang tuh adalah iblis gitu kan? Seperti yang Yesus sampaikan di Matius 7, 21, 22, 3. Kalau manusia itu wujud, Tuhan bukan wujud, kawan. Apa lagi ini? Mau diskusi Kalau gimana, manusia Josbert? adalah wujud, Tuhan bukan wujud. Tapi dibilang tadi Markus Tuhan katamu. Matius, gimana sih? Matius, itu seorang Lukas kan Tuhan, wujud. seorang yang sangat suci. Katanya Tuhan Lukas bukan itu wujud. begini. Lukas itu seorang Tuhan, maksudnya seorang sangat suci. Iya, Kak. Seorang, kalau Tuhan seorang berarti artinya bukan sangat Tuhan. suci. Ya, sangat suci artinya Tuhan. Bisa nggak kau pahami? Hafal dulu. Tuhan artinya sangat suci. Maka Lukas adalah seorang Tuhan, maksudnya Lukas adalah seorang sangat suci. Masa itu juga bisa kau hafal? Gimana ini Pak Jospen? Mau diturunkan gimana ke Pak Jospen? Ngerusak Kristen Tuhan ini. artinya sangat- Gara-gara ini bisa mualaf semua ini. Aku dengar dulu dia. Brunda sudah masuk. Gerunda silakan. Artinya sangat suci. Jangan gitu sama Jadi Bu semua Masa. penghuni surga adalah Saudara Tuhan. Gumasa ini guru saya. Dengarkan ya. Tuhan artinya sangat suci. Artinya Yesus seorang Tuhan. Artinya Yesus seorang sangat suci. Penghuni Tuhan. Semua di surga adalah sangat suci. Kenapa? Karena surga adalah tempat satu-satunya yang sangat mulia. Jadi siapa di surga disebut Tuhan atau yang sangat suci. Kita tersesat. Memang Tuhan itu sebuah wujud. Tuhan itu sapaan hormat, tidak ada yang suci. Jadi makanya apapun yang ada di surga, Tuhan sangat mulia, sangat suci. Kenapa? Karena surga adalah tempat satu-satunya yang sangat mulia. Kenapa Yesus disebut salah seorang Tuhan? Karena dia sekarang telah bertahta di surga. Itu. Jadi ada dua golongan Allah. Allah yang tidak suci. Itulah Allah yang dulu, itulah yang Allah yang iblis. Iblis. Nah, iblis juga Allah katanya. Nah, itu hebat memang ini teman kita ini. Ya, Ini aslinya Kristen ini. Setahu saya. Kalau ada yang dua lain golongan itu. Allah. Nah, ini aslinya Kristen.
Asli Kristen ini Ada kalau dua jujur golongan begini. Allah. Jangan mute ya. Pertama, Allah yang Tuhan, artinya Allah yang berada di Ah. Allah yang berdosa, Allah yang Ini saudaraku, masa ini ajaran Kristen kan yang Anda sampaikan? Allah yang berdosa, itulah yang disebut iblis. Mati meja. Ada di luar surga. Makanya iblis adalah Iblis adalah penatuannya. Waduh. para Allah yang berada di luar surga. Makanya tadi buang seharusnya nggak jelas. Penatua yang bagus tadi itu. Naik Yospen lah. Jadi ada Banyak mualaf ada ini dua nanti. golongan Allah. Aduh, Allah lagi yang bagus, Ben. Tuhan dan Allah yang tidak Tuhan atau Allah yang iblis. Nih Bang Yuma Gurunda ini ajaran Kristen ini asli ini ya. Ada Iya. dua golongan Oh, Allah. pantesan Coba tanya, ya. coba tanya. Allah yang Tuhan. Saudaraku, masa ini yang Anda sampaikan ini betul-betul ajaran Kristen kan? Ini nyata di Bibel. Nah, itu nyata di Bible. Oh, iya betul pantesan. Ya, oke. Berdasarkan Bible, tahu ah. Jadi Cocok ya. Bibel itu begini, mencatat begini. Ada dua Ya. golongan Allah. Eh, Ya. Dari wilayahnya. nah, Allah yang di dalam surga, para Allah yang dalam surga disebut Allah yang Tuhan. Para Allah yang di luar surga itu disebut Allah yang iblis. Yang Allah yang iblis, Allah berdosa. Yang diusir dari surga. Mereka lah yang mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta di luar daripada Allah yang di surga. Jadi Tuhan itu Esa, maksudnya gini, semua yang suci satu kesatuan, ya. Maka tidak ada Allah itu Esa, yang ada Tuhan itu Esa. Maksudnya gini, para yang sangat suci satu kesatuan, itulah para Allah yang di surga. Jadi para Allah yang di surga lah yang disebut para Allah yang sangat suci atau para Allah yang Tuhan. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sosok yang Tuhan, tetapi dia ini aslinya ini. Makanya ada dia disebut nanti hanya persekutuan para Tuhan Allah ini. yang tidak Ya. layak disebut Tuhan. Ini aslinya ini karena diterangkan di dalam Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh Theos. Nah, itu tujuh itu kan para Theos. Tapi di Indonesia disebutnya Jadi, para Allah. kalau ada yang mengaku-ngaku sesuatu, Pokoknya hantam terus. sebab Ini yang asli nih. di semesta ini Masih ori dia sektenya nih. banyak Allah, Inilah ajaran Kristen. Waduh, gimana ini? ya. Kalian paham narasi saya? Nah, para Tuhan ini bisa mati nggak? Bukan para Tuhan, para Allah. Beda Allah dengan Tuhan. bukan para Allah, parah sekali. صل وسلم دائما